kami dari kelompok 5, mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Dan saat ini kelompok kami akan membawakan materi tentang kesiapsiagaan gempa bumi. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, yang pertama ada Titik Suryani Arum Tempilang dengan NIM 190114040077. Dan yang kedua ada Jacqueline Manaping dengan NIM 190114040075. Nah, untuk lebih lanjut lagi tentang kesiapsiagaan gempa bumi, mari kita simak sama-sama video berikut ini. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gempa bumi? Menurut BNPB tahun 2018, gempa bumi merupakan suatu peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh adanya tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar seperti patahan, aktivitas gunung berapi, serta reruntuhan batuan. Gempa bumi sendiri termasuk dalam jenis bencana yang bersifat merusak, yang dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Gempa bumi dapat menyebabkan kehancuran bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya hanya dalam sekejap. Di Indonesia sendiri, khususnya daerah Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang cukup sering mengalami gempa bumi. Hal ini disebabkan karena pada daerah ini terdapat pertemuan antara tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak jalur gunung berapi, sehingga memungkinkan terjadinya gempa bumi akibat dari aktivitas gunung berapi tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut, tindakan kesiapsiagaan gempa merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan oleh gempa bumi tersebut. Nah, sebelum masuk ke tindakan-tindakan kesiapsiagaan gempa bumi, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bencana? Kesiapsiagaan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari bencana yang terjadi. Untuk kesiapsiagaan bencana terkait gempa bumi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi terjadi. Untuk sebelum gempa bumi, tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kenali kondisi lingkungan sekitar Anda mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja. Kenali apakah tempat-tempat tersebut memiliki konstruksi bangunan yang tahan akan gempa, apakah lokasi tersebut sering mengalami gempa, apakah lokasi tersebut berada dekat dengan pesisir pantai, atau pegunungan dan tebing yang mudah mengalami longsor, ataupun kondisi tanah daerah tersebut yang mudah mengalami kerekahan saat terjadi gempa, dan apakah lokasi-lokasi tersebut berada dekat dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan lain-lain. Yang kedua, membangun bangunan dan rumah dengan konstruksi bangunan yang tahan akan gempa, serta dibangun di atas tanah dengan konstruktur tanah yang kuat. Yang ketiga, mengikuti sosialisasi kebencanaan serta pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan bencana, dalam hal ini gempa bumi, untuk mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sebelum gempa, saat gempa terjadi, dan setelah gempa terjadi. Yang keempat, mengatur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain menempel ke dinding, dan menempatkan benda-benda besar atau benda-benda berat pada rak bagian bawah. Yang kelima, mempersiapkan tas siaga bencana yang berisikan keperluan selama 3 hari di tempat pengungsian, yang mana tas siaga bencana ini ditempatkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau saat bencana terjadi. Tas siaga bencana ini berisikan beberapa hal, yaitu dokumen atau surat-surat penting seperti dokumen identitas diri dan keluarga, surat tanah, ijazah, buku tabungan, dan dokumen lainnya, peluit,
makanan dan minuman untuk keperluan selama 3 hari, alat penerangan misalnya senter, pakaian dan selimut serta alat kebersihan diri, kotak P3K yang berisi peralatan pertolongan pertama serta obat-obatan yang mungkin saja diperlukan, dan alat komunikasi seperti telepon genggam dan radio untuk mendapatkan informasi terkait bencana yang terjadi. Yang keenam, mempersiapkan alat pemadam kebakaran serta mempelajari cara penggunaan alat pemadam kebakaran untuk sebagai persiapan jika saja terjadi kebakaran saat bencana gempa bumi terjadi. Yang ketujuh, jalur evakuasi. Perhatikan dan pelajari jalur serta rambu-rambu evakuasi yang tersedia ketika berada dalam gedung atau rumah atau yang berada di lingkungan sekitar kita. Serta pastikan jalur evakuasi dalam keadaan kosong sehingga tidak mengganggu saat dilakukan evakuasi. Yang kedelapan, catat nomor-nomor penting atau darurat yang dapat dihubungi ketika keadaan darurat terjadi seperti keadaan bencana. Nomor-nomor tersebut seperti nomor keluarga, nomor BPBD, nomor polisi, serta fasilitas kesehatan terdekat. Lalu, tindakan apa sajakah yang dapat kita lakukan saat bencana gempa bumi terjadi? Yang harus kita lakukan saat gempa bumi itu, yang pertama, jika kita berada dalam ruangan saat gempa bumi terjadi, yang harus kita lakukan yaitu segera merunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau bantal atau berlindung dengan masuk ke bawah meja yang kuat dan berpegang pada salah satu kaki meja hingga gempa bumi reda. Yang kedua, menjauhi daerah dekat jendela atau benda-benda yang terbuat dari kaca karena mungkin saja mengalami pecah saat gempa bumi terjadi dan pecahan kaca sangat berbahaya karena dapat mencederai. Yang ketiga, mencegah terjadinya kebakaran dengan mematikan kompor jika masih menyala serta mematikan semua peralatan listrik. Yang keempat, jika berada di luar ruangan, jangan panik, segera lindungi kepala dengan kedua tangan, hindari bangunan, tiang listrik, papan iklan, jalan layang, jembatan, dan perhatikan tempat kita berpijak, hindari adanya rekahan tanah. Yang kelima, jika kita berada di pantai, segera jauhi pesisir pantai, dan jika berada di pegunungan, segera jauhi tanah atau tebing yang mungkin atau mudah mengalami longsor, dan pergi ke lokasi yang lebih aman. Yang ketujuh, jika sedang berkendara, segera menepi, berhenti di tempat yang aman, dan ikuti instruksi atau pengumuman dari petugas melalui radio atau pengumuman di sekitar. Apa sajakah tindakan atau hal-hal yang harus kita lakukan setelah gempa bumi terjadi? Setelah gempa bumi terjadi, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, jika gempa bumi telah reda, segera keluar dari rumah dan pergi ke tempat yang lebih aman dengan tetap waspada dan hati-hati. Yang kedua, jauhi bangunan yang sudah rusak atau mengalami retak karena sewaktu-waktu dapat runtuh jika terjadi gempa susulan. Yang ketiga, jauhi benda-benda atau lokasi ataupun ruangan yang terdapat cairan berbahaya ataupun tercium gas berbahaya seperti bensin, minyak tanah, dan bahan kimia lainnya karena mungkin saja dapat memicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, segera merunduk dan lindungi kepala serta ikuti instruksi dari pengumuman yang ada di sekitar. Yang kelima, lakukan bantuan pertolongan pertama sesuai kapasitas Anda jika ada yang memerlukan pertolongan yang mengalami cedera ringan. Yang keenam,
segera memberikan informasi terkait bencana dan meminta tolong kepada pihak atau lembaga yang berwenang melalui alat komunikasi seperti telepon genggam. Dan yang terakhir, segera mencari informasi terkait perkembangan bencana yang terjadi melalui radio, TV, ataupun website resmi serta pengumuman yang ada di sekitar. Terima kasih, cukup sekian video dari kelompok kami. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.